oleh Pak Rektor tadi adalah alumni dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian sekarang beliau aktif sebagai profesional trainer dan IT konsultan. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan 2017, beliau pernah menjabat sebagai Vice President Special Project Bank TGMB Niaga. Di sini beliau langsung memimpin rencana proyek pusat data IT dan membantu mengajarkan soft skill untuk lebih dari 500 staff IT. Kemudian di tahun 2012 sampai dengan 2014, beliau pernah menjabat sebagai Managing Director PT CE Solusi Teknologi. Untuk itu, baiklah kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu acara online training yang akan disampaikan oleh trainer kita yang sangat luar biasa, Bapak Aswil Nazir. Kepada Bapak Aswil Nazir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Pak Rektor bilang senang sekali ya kita bisa bergabung, saya justru mungkin lebih senang lagi ya memberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Jadi kalau tadi Bu Jayanti bilang saya itu trainer, saya rasanya kurang ini ya. Saya bukan profesional trainer, saya ingin sharing sebenarnya itu dari awal sampaikan Pak Rektor juga Pak Jihad ya, Pak Dekan. Saya ingin berbagi karena saya rasa apa yang pernah saya alami dalam lebih dari 35 tahun ya, berkiprah di dunia kerja ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bagikan, yang bisa ada diambil. Kalau mungkin saya punya kesalahan-kesalahan, jangan dilakukan. Jadi intinya itu, karena tadi saya juga kaget mendengar bahwa ini adalah UTS ini untuk grooming future leader. Wah, itu visionary sekali gitu ya, visioner sekali. Nah, saya senang bicara vision ini karena saya di IT sejak tahun 81 saya join di Siapa nih? Di IBM itu dulu itu saya berkutat dengan teknologi informasi sampai sekarang pun saya ngikuti walaupun saya nggak bisa tahu detailnya ya, bit and bytes-nya saya nggak tahu, tapi saya tetap punya passion di sana ya. Di samping saya juga hobi saya itu sebenarnya ini agak di luar konteks ya, sejarah sebenarnya. Saya menyenangi sejarah sehingga saya pernah memandu mahasiswa sejarah di UNJ Jakarta untuk skripsi. Saya memandu mahasiswa sejarah di Universitas Negeri Padang, dan juga baru kemarin itu saya memberikan informasi dan narasumber Fakultas Sejarah di UGM. Setidaknya ada 3 mahasiswa sejarah yang saya pernah bantu. Nah, dalam konteks ini saya udah bisa share screen ini moderator. Kelihatannya ada yang mau saya share screen sini, kalau bisa di enable share screen-nya. Nah, kalau saya sekarang diberikan kesempatan, saya tuh ingin mengatakan bahwa menjadi pimpinan, menjadi manajer, leader, itu ternyata tidak ada satupun hal-hal yang bisa menjamin bahwa saya sukses hari ini, besok saya akan sukses. Saya sukses kemarin, hari ini sukses. Jadi itu semuanya belum tentu. Nah, dalam hal ini saya punya pengalaman yang mungkin bisa diambil ya. Waktu saya sudah 20 tahun bekerja di IT company dengan segala jatuh bangunnya, itu saya lama-lama kehilangan ini akhirnya ya, karena udah semuanya udah dicoba. Tantangan itu kelihatannya mulai hilang, dan sehingga waktu itu pas datang pada tahun yang ke-20 tawaran untuk masuk ke bank. Nah, saya ya sangat-sangat excited ya dalam hal ini. Saya senang, saya ingin mencoba istilahnya, kalau dibilang tuh mencoba peruntungan, karena saya udah istilahnya udah lumayan jenuh di IT company.
Nah, saya masuk ke dunia industri perbankan. Dengan bermodalkan apa yang saya pikir saya sudah komplit. Karena selama 20 tahun di situ, itu saya mungkin sudah seratusan training yang saya sudah alami, terima. Jadi kayak training leadership ini, kita dulu itu tahun 89 atau 88 itu trainingnya nggak di Indonesia. Itu ada yang di Korea, ada yang di Australia gitu. Waktu itu perusahaan dan industri waktu itu kan masih jaya kan, belum terjadi resesi lah ya. Nah, semua materi-materi itu memang masih zaman dulu mainnya tuh overhead projector kan, pakai slide satu, pakai overhead. Nah, materi-materi yang seperti itu pelan-pelan saya kumpulkan ya. Belakangan saya jadikan presentasi untuk dengan PowerPoint untuk bisa dibagikan, dan ini bermanfaat. Ya. Misalnya yang saya sudah sering bagikan ya, seperti yang kemarin ini yang lakukan tahun 2015-2017, saya berbagi cuma 2 topik aja terkait dengan soft skill. Judulnya itu active listening skill sama political dimension in working environment. Jadi artinya dimensi politik dalam dunia kerja. 2 itu saya berikan itu kepada 500-an IT profesional di bank waktu itu. Ya memang dibagi-bagi, satu training itu cuma dibatasi 30 orang, ya berarti saya menjalankan sekitar 18 sesi untuk training yang sama, dan itu mereka sangat antusias karena materi ini memang jarang diberikan untuk para profesional IT. Tapi sebenarnya ini juga bukan buat IT. Nah, saya bagikan juga waktu itu sebenarnya untuk Bang Aswil. Ya. Mohon maaf. Mungkin bisa di share screen, apa teman-teman tolong di enable. Masih disable ya, nggak bisa nih dari tadi host disable participant screen sharing. Makanya saya bicara nih karena jadi belum... ya. Ini sudah Bang. Nah, udah muncul ya. Ya, silakan. Oke, bentar. Udah kelihatan ininya ya, semuanya. Ini kayaknya oleh Ayu Levia ya. Oleh Ayu Levia. Atau mau Bang Aswil menggunakan di sana atau pakai operator? Di sini sudah ada di Ayu Levia. Sudah ada. Nah, tapi kalau di sini saya ada PowerPoint-nya, jadi bisa. Jadi gini, minta tolong di setting di more sana, kemudian ada setting untuk enable share screen-nya nanti untuk di itu. Oke, di sini saya dapat message ini, host disable participant screen sharing. Iya, makanya hostnya tolong di ini, di settingnya ada di sana. Nah, coba sudah. Oke, nah ya. Mestinya udah muncul ini. Sudah. Silakan Bang, dilanjutkan Bang. Ya. Jadi saya langsung. Jadi sebenarnya ini ada pengenalan diri sedikit. Nah, jadi saya itu tahun 74 masuk di elektro, ya. Dan karena saya terjebak dengan kegiatan demonstrasi waktu itu agak telat. Jadi saya praktis 6 tahun Pak Rektor nih. Jadi saya agak telat, tapi setelah itu saya langsung masuk ke pekerjaan. Ini saya yang mungkin nggak usah dituliskan. Di luar pekerjaan saya tuh senang organisasi. Jadi ya saya dosen tamu saya pernah di Atma Jaya, di Elektro UI, ya, pernah di IRC juga gitu. Jadi itu ya. Nah, gini. Kita langsung aja. Mungkin generasi dulu pernah dengar istilah ini, apapun sakitnya itu aspirin obatnya. Saya nggak tahu, kalau generasi sekarang mungkin nggak begitu ya, Rektor ya. Apapun makanannya, minumnya ini gitu. Ya, benar sekali. Ini dia yang sekarang.
apapun makanannya, minumnya, dan itu. Nah, sekarang saya mau sampaikan, apapun problemnya, leadership solusinya. Wah, Nah, jadi ini saya berharap gitu. Nah, dalam hal ini kita mau bicara leadership, tapi juga ada manajemennya. Mungkin kita bisa mulai dari divisi manajer ya. Ini sebenarnya kalau ini ada di kuliahan lah itu ya. Jadi ada 3 definisi yang mau saya ambil, tapi saya tidak akan membahas karena ini mungkin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mungkin jauh lebih paham ya teorinya. Tapi saya itu sebenarnya tertarik tuh poin yang kedua ini ya. Management is getting things done through other people. Nah, ini yang waktu kuliah pun di UI saya ditekankan itu karena ini kelihatan menarik ya. Kita adalah sebagai pimpinan, bagaimana tugas-tugas kita bisa diselesaikan oleh orang lain. Nah, di sini sebenarnya terkait di situ kan kepemimpinan, leadership, ada kolaborasi. Tapi kalau kita ambil definisi yang ketiga, itu kita bicara kontrol. Nah, ini jadi menarik karena dalam satu dekade sebenarnya 100 tahun di era industri ini, organisasi yang populer di dunia pekerjaan itu kan organisasi itu bureaucratic management. Nah, yang baru belakangan ini tuh dapat tantangan, ya, dapat challenge karena kelihatannya ini udah kadaluarsa. Banyak orang bilang nggak bisa lagi, kita sudah masuk ke era kolaborasi. Apalagi kalau kita ketemu dengan generasi milenial, generasi anak cucu kita ya, kali bagi yang sudah punya cucu. Tapi saya kira nih mayoritas belum bicara cucu ya di UTS ya, Pak Rektor ya. Jadi generasi milenial paling tidak di sini. Nah, itu tidak relevan. Karena kalau bicara bureaucratic management, itu poinnya adalah kontrol. Bagaimana dia bisa mengontrol sesuatu, saya punya ide, saya ingin dianggap pimpinan, kontrol. Jadi ini ego kuat sekali di situ. Nah, sekarang kita kalau bicara di sini manajemen, bagaimana kita sebagai manajer, sebagai leader bisa memastikan apa tugas yang diberikan kepada kita bisa jalankan dengan memanfaatkan orang lain. Nah, kalau kita siap, semua orang yang masuk ke dunia manajemen itu seperti masuk dalam labirin, berputar-putar. Tidak ada satu teori apapun yang misalnya saya ikutin training yang menjadi manajer, saya masuk, setelah itu saya aman masuk ke satu perusahaan. Jadi ini kalau kita bicara masuk ke jajaran manajemen secara langsung. Lain halnya kalau kita masuk ke level bawah dulu ya, sebagai staff, lalu bicara. Tapi kalau sebagai manajer, misalnya itu biasanya dibilang begitu professional hiring ya, masuk ke jajaran manajemen, itu seberapa pengalamannya tidak bisa dibilang dia aman dari yang dikatakan culture shock. Itu pasti ada. Labirin itu banyak. Saya mungkin bisa cerita sedikit ya. Tadi saya baru mau singgung, saya 20 tahun di satu tempat, mau masuk ke tempat yang baru. Itu ada satu teman yang pernah juga di bank, pernah juga di tempat IT saya dulu waktu itu. Dia bilang, saya taruhan, dia bilang, Aswil ini tidak akan tahan lebih dari 1 tahun di perusahaan ini. Oh ya, saya katakan gitu. Kenapa? Ya, tough gitu. Environment tough, jadi nggak akan bisa. Saya terima, ya. Istilahnya challenge itu saya terima. Jadi nanti kita teruskan lagi di situ ya. Jadi sehingga satu saat setelah deal terjadi, saya masuk. Hari pertama saya masuk ke ke bank itu, disambutkan sama manajemen, semuanya nyalamin saya. Dan menariknya, rata-rata itu memberikan salam atau welcome kepada saya itu dengan bahasa yang sama. Dia bilang, welcome to management jungle. Ini buat saya agak shock ya.
Jadi berarti saya masuk ya, hutan belantara dong ini. Welcome to the management jungle. Tapi ya sudah, saya cuma tertawa. Lalu, seperti biasa kan, kalau orang baru masuk ke perusahaan, itu kan dikenalkan kan ke calon tim saya. Saya masuk, lalu dikawal oleh satu manajer, kenalin satu-satu. Ini kenalkan, ini manajer Anda yang baru. Sampai satu saat ada satu staff saya yang bakal menjadi staff saya, katanya orang paling senior, udah 15 tahun di sana. Lagi asik main komputer gitu ya. Terus dikenalkan sama manajer ini. Ini kenalkan Pak Asul nih, manajer yang baru. Itu buat saya itu reaksinya itu sesuatu yang nggak terlupakan. Dia lihat saya ke atas ya, dia sambil duduk ini. Ya ini duduk lihat ke atas, dia julurkan tangannya ya. Lalu dia ngomong selamat datang. Habis itu dia tarik tangannya, dia kerja lagi, seperti kita berdua nggak ada lagi. Itu seperti itu. Ya. Lalu manajer yang escort saya itu yang mendampingi, ya sudah bang, kita pergi, ini emang orangnya aneh nih. Udah, oke, saya pergi. Masuk lagi ke tempat lain, ada satu ruangan terbuka, ya ada kubikel kan, jadi tempat staff gitu. Ada sekitar 20-an orang lah gitu. Masuk, yang lain metode lagi berisik, bercanda segala macam. Saya masuk, diam kan, salami satu. Tapi ada satu orang gitu, yang berdiri dan tiap-tiap tadi itu lagi, saya nggak tahu lah, lagi ngebully teman yang lain atau gimana. Itu sambil yang ngomong, dia muter-muter ini, di tangannya tuh ada pisau lipat ya. Dia putar-putar gitu. Saya jadi ingat, wah ini seperti film cowboy. Tapi kan kalau di film cowboy itu pistol Colt kan yang dia putar-putar gitu. Wah ini jagoannya kali ini, saya bilang gitu. Langsung, welcome Pak. Saya ini, saya help desk manager. Nanti kalau Bapak ada apa-apa, just call me. Wah itu seperti itu. Oh ya oke. Saya masuk kamar, di kamar atau datang lagi satu orang juga. Berapa gerubuk datang, Pak saya ini. Saya juga anak buah Bapak, tapi saya di gedung lain. Kita memang ada 3 kantor waktu itu. Nah, dia penguasa di sana. Nanti kalau Bapak ke sana, nanti saya akan ekspor gini. Itu ceritanya begitu. Saya masuk, itu kan hari pertama itu hari Senin kan. Saya lihat gitu. Ternyata ini, tim saya ini, ada yang pernah nonton film A-Team ya, zaman dulu itu di TV ya, serial A-Team, orang-orang pasukan yang jago, tapi kelakuannya nyeleneh, nggak bisa diatur gitu. Nyata saya itu anak buah saya banyak yang seperti A-Team gitu anggotanya gitu, jago-jago IT tapi nggak bisa diatur, user pun dimarahi. Padahal kan yang namanya IT operation IT operation itu kan melayani user kan. Jadi kita harus melayani di baik-baik. Ini user ada yang diajak berantem. Jadi kayak gitu. Pernah sekali waktu ribut sama user, akhirnya saya dengar di telepon, dia bilang, lo nggak senang sama gua, ayo turun ke sini, kita ke bawah. Wah, saya bilang, ini saya masuk ke lingkungan seperti apa ini? Padahal tempat yang lama itu begitu santunnya kan, nggak ada, kita panggilnya baik, pas, ini nggak seperti ini gitu ya. Sehingga saya lihat hubungan dengan vendor juga keras, sama ini juga keras, sama user-user, sesama mereka juga berantem. Sehingga waktu hari Jumat, minggu pertama baru, mungkin benar ini yang dibilang sama teman saya. Ini saya nggak akan kuat ini 1 tahun. Ditambah lagi ucapan selamat datang dari beberapa manajer yang saya temui itu kan, welcome to the management jungle gitu. Ini seperti ini kan? Karena saya 20 tahun juga di jajaran manajemen supaya industri berbeda, nggak ada kayak begini gitu. Dan padahal tadi begitu confident ya, sehingga pada akhirnya, nah ini yang dikatakan, experience manager pun akan merasakan, itu masuk ke lingkungan, akan muncul pertanyaan, apakah saya kuat atau enggak? Saya lalu datang ke bos saya, dengan berharap akan mendapat petunjuk. Saya bilang, kok anak buah saya begini semua gitu ya. Tahu jawabannya? That's why we hire you, the experienced person. Aduh, saya bilang ini, nggak bisa nih. Jadi inilah yang saya alami sekarang. Siapkah saya sebenarnya? Lalu sebenarnya saya cukup bagus nggak sih? Ya, karena saya tahu ini peluangnya besar ya. Karena yang saya masuki adalah company terbesar di industrinya gitu. Nah, saya yakin saya bisa banyak dapat sesuatu. Tapi
confidence level saya itu menjadi hilang. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kalau ditanya, kok bisa ya? Ya bisa aja. Saya merasa diri saya sudah manajer berpengalaman, saya 20 tahun, tapi mulai ragu, khawatir. Bisa nggak nih? Kenapa? Timnya seperti ini, satu dengan sama lain bisa saling komunikasi, ya. Lalu dengan vendor, dengan user juga. Nah, tapi apalagi kalau panjangan, kalau misalnya berkelanjutan, bisa jadi kita makin hilang confidence levelnya kalau ide kita nggak sesuai rencana. Lalu juga tim itu ya nggak seperti harapan kita. Lalu yang paling repot ini, kalau leadership kita dipertanyakan atau dipermasalahkan sama anak buah, udah selesai. Saya bilang begitu. Nah, jadi inilah pengalaman yang saya alami. Ya. Dan baru kemarin, itu kira-kira beberapa bulan yang lalu, saya belakang ini jadi dulu itu jadi manajer tuh kayak learning by doing atau learning by experience ya. Kalau salah, wah ini saya nggak perlu begini. Beberapa bulan yang lalu baru saya lihat-lihat literatur. Kebetulan anak saya lagi ambil MBA di Boston, saya minta mana nih literatur yang bisa dibagi mengenai leadership. Saya baca itu sejumlah literatur dari Harvard Business School. Ternyata apa yang saya alami itu ya wajar gitu. Ya. Nah, tapi kenapa banyak manajer yang gagal? Itu ya praktis. Saya memperhatikan, karena saya sebenarnya sudah 7 company yang saya ikutin, misalnya saya masukin. Rata-rata manajer di tingkat tertentu, dia itu berhenti belajar. Maka istilahnya di buku itu dibilang, they stop learning at certain level. Itu satu. Terus manajer itu juga jarang yang mencoba melakukan assessment kepada dirinya sendiri. Sebenarnya saya udah oke belum sih? Sudah oke atau gimana? Apa perbaikan-perbaikan yang masih perlu saya lakukan? Bagaimana anak buah saya melihat saya gitu ya? Nah, lebih ironi lagi, di banyak perusahaan ini terjadi nih, promosi berdasarkan senioritas atau nah ini juga parah juga nih. Yang penting patuh terhadap atasan. Rupanya banyak para bos itu nggak suka pada staff-staff walaupun capable, walaupun dikatakan pinter, tapi dianggap ngeyel. Sehingga demi ketenangan perusahaan itulah yang promosikan menjadi manajer adalah orang yang patuh. Patuh belum tentu pinter ya. Senior pun juga belum tentu lebih hebat dari yang baru-baru. Nah ini nanti jadi menarik nih kalau kita bicara di multi generation company, how to manage multi generation employees itu. Wah itu susah. Gitu. Tapi saya sebenarnya alhamdulillah ngalamin itu. Anak buah saya ada yang lebih senior dari saya, waktu saya dulu itu. Ada yang baru sekali, ada yang menengah gitu. Dan macam-macam karakternya. Mungkin kalau banyak yang tahu universitas ini Bina Nusantara ya, BINUS itu pendirinya, ownernya itu pernah jadi staff saya, lebih senior dari saya. Saya kalah ilmunya, tapi karena manajemen sudah menentukan beliau itu menjadi staff saya, ya saya ya terpaksa menjadi atasan dari orang yang saya kagumi gitu. Dan gaji dia lebih besar dari gaji saya. Mana ada tempat lain kayak begitu kan? Bisa dibayangkan setiap tahun bisa ada kenaikan gaji, saya bisa datang ke Mas, ini manajemen memutuskan ada ini gajinya next sekian. Padahal gaji saya nggak setinggi itu. Itu lain lagi tuh beban seperti itu. Tapi itu menarik ya. Dari situ kita belajar. Nah nanti kita akan lihat gimana sih memanage itu ke bawah, ke samping, kiri kanan, semua ke atas. Jadi itu yang terjadi dan dalam hal ini kalau kita lihat ya bahwa promosi yang berdasarkan senioritas atau patuh itu nggak menolong terhadap perusahaan overall ya, karena bukan the best talent yang diinginkan yang dipilih. Tapi ini adalah praktek yang terjadi dan bukan hanya di Indonesia. Jadi ini materi ini juga ada di
Harvard Business School material, wah ternyata di US sama juga ya saya bilang ya. Jadi banyak hal yang terjadi ada kesamaan. Kalau udah tanya lu salahnya sebenarnya apa sih? Gitu. Banyak yang nggak mau belajar. Ya itu ya memang orang itu tidak sadar, tidak paham bahwa yang namanya atasan, yang namanya manajer, direktur, apalah namanya pimpinan pokoknya kan, itu leader itu harus tetap menimba ilmu. Makanya saya sangat setuju kan kalau di ini kan dikatakan apa ya dalam Islam gitu ya, belajar dari buayan hingga ke liang lahat gitu. Lalu juga ada orang-orang apa ya katanya hadis itu sebenarnya bukan hadis ya. Ulama zaman dulu mengatakan belajarlah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Itu implied di dalamnya sebenarnya adalah kita tuh jangan berhenti belajar. Oke, saya pun sekarang merasa wah saya belum cukup, ini saya harus belajar dulu. Jujur saya juga belajar dari anak-anak saya gitu. Karena kadang-kadang ada hal yang kita sebagai orang tua tuh luput ya. Ternyata anak-anak itu lebih cepat kan sesuai dengan umur, kecepatan kita menangkap itu makin melemah ya. Cuma yang menang apa pengalaman aja, jam terbang aja. Sehingga kalau ditanyakan gimana sih untuk bisa menjadi manajer yang efektif, apalagi ya kalau bilang di era industri 4.0 itu kita harus paham untuk menjadi manajer yang baik itu nggak gampang. Jangan underestimate, jangan meremehkan banyak waktu dan upaya yang diperlukan untuk berkembang. Jadi kalau tadi rektor bilang ya untuk grow di future leaders ini penting dipahami. Never ending learning. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara manajer, perjalanannya panjang, tidak bisa kita dapatkan dari training room, dari classroom. Ini adalah pembelajaran diri yang secara terus-menerus. Ini namanya self development. Nah, ini biasanya orang capek, nggak mau. Kenapa? Ya karena harus praktek terus kan. Praktek aja, gimana caranya? Ini saya digembleng terus aku di bank. Practice, never stop. Ya. Karena apa? Karena ya ini istilahnya kepemimpinan itu menggunakan diri kita sebagai instrumen untuk menyelesaikan apapun yang ada dalam organisasi. Ya, kita instrumen, tapi kita manfaatkan orang lain. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya, terus kita mau ngapain sebenarnya? Ya, karena dinamika organisasi selalu berkembang, kita bagaimana untuk bisa tampil benar-benar membantu perusahaan mencapai goals-nya kan, targetnya. Bukan sebagai ini istilah saya itu firefighting gitu kan, pemadam kebakaran gitu. Dan itu kebanyakan karena saya background-nya di IT operation, banyak manajer rekan-rekan saya IT operation itu seperti pemadam kebakaran, nggak sempat lagi dia mikirkan plan-nya, strategic goal harus seperti apa. Karena tiap hari, oh inilah, benerin wifi ada masalah, ya ada server, database, ininya servernya crash, lalu bisa jadi ada bos-bos bilang, ini gimana ini? Laptop saya nggak bisa ngeprint. Udah, semua engineer tuh tersita ke sana. Bisa dibayangkan kalau semua orang-orang tersita untuk hal-hal kayak gitu. Kapan tim IT memikirkan, ini teknologi baru ini bagus. Kita kalau melakukan ini, implementasi ini, bisa meningkatkan revenue, atau bisa orang-orang itu bisa kerja lebih smart, ya, lebih efisien. Nggak kepikiran gitu. Nah itu, kerjanya jadi istilahnya struggling. Jadi untuk itu kita perlu ya, punya pemahaman gimana kita mau ke depannya. Nah, tapi tentunya kita harus tahu kalau ada yang kita kerja seperti pemadam kebakaran, salahnya apa sih? Bisa jadi tim saya ini kurang jumlahnya, terutama orang. Atau barangkali oke, orangnya bisa banyak, tapi yang punya skill barangkali cuma ada 2-3 orang, mengandalkan 2-3 orang, yang lainnya ini duduk-duduk aja gitu, merokok aja istilahnya kayak gitu kan. Dan kenapa ada begitu? Ya waktu saya masuk dia udah ada di sana, mau memecat orang ada prosedur hukum perburuan yang harus dipenuhi, ya, tenaga kerja nggak gampang. Jadi banyak hal-hal kompleks yang mungkin perusahaan itu bisa stagnan di situ. Jadi kelihatannya memang ini hal yang gampang ya,
tapi prakteknya sulit. Ya. Jadi karena ya sulit ya seperti itu tadi, tanggung jawab oleh saya, tapi ada orang lain mengerjakan. Saya nggak bisa pengaruhi orang lain, tidak bisa ngatur orang lain itu, ya nggak bisa, nggak jalan. Jadi sesungguhnya tugas manajer itu berat. Walaupun sebenarnya manajer dan leader kan agak-agak beda kan. Kalau manajer itu kayak komandan pasukan, leader itu memberikan inspirasi. Saya juga ada memberikan training yang gitu. Bedanya apa sih manajer sama leader? Jadi kalau dibilang manajer itu dia komandan yang menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Kalau leader itu menginspirasi orang untuk berbuat. Jadi itu target lain. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Ada 3 imperatif lah istilahnya ya, bukan di dalam manajemen. Supaya kita bisa menjadi manajer yang istilahnya baik dan efektif. Pertama, kita harus mulai dengan diri sendiri. Nah, ini juga saya baru paham belakangan. Managing yourself istilahnya. Selama ini kan orang jadi manajer yang dia pikirkan kan anak buah aja. Gimana dia mengelola anak buahnya. Nggak bisa. Ya, dia harus memulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena manajer itu adalah central point. Anak buahnya atau kolega-koleganya melihat dia sebagai manajer, dia diperhatikan. Dalam arti, ini si manajer ini apa? Visinya seperti apa? Ya. Apa yang ada di dalam pikirannya, di benaknya, goalsnya seperti apa? Terus bagaimana dia bisa meyakinkan apa yang ada di pikiran dia pikir untuk bisa dijalankan oleh anak buahnya. Terus ada yang enggak, yang lebih krusial lagi, anak buahnya mau nggak dengerin si manajer? Belum tentu. Ya. Kenapa? Anak buahnya juga lihat dulu. Nah belakangan baru disampaikan. Anak buah itu bisa untuk mau untuk mendengar anak manajer ada syaratnya ya. Nah, ini ada 2 tipe manajer. Nah, ini kita lihat. Ada seseorang masuk menjadi manajer baru, dia tuh kepengen jalan unitnya dengan cara apa? Dia baik-baikin anak buahnya semuanya. Jadi dia pengen disenangi ya. Dia baikin, sama dia bilang sama temannya, oke, kita teman loh nanti ya, tolong kerjain apa yang saya saya perintahkan, yang saya berikan, nanti saya juga nanti kamu ada apa-apa juga saya. Itu kelihatannya oke ya. Untuk beberapa saat oke. Tapi bisa terjadi nanti suatu saat anak buahnya itu akan datang ke dia, bos, saya boleh naik gaji lebih, saya lebih perlu ini. Ada yang bilang, bos saya minta promosi dong. Belum tentu kan dia bisa, karena dia juga punya bos juga, saya juga punya bos, saya nggak bisa penuhin. Apa yang terjadi? Anak buah yang tadinya dianggap teman itu akan kecewa. Sering-sering terjadi gitu, mulailah merebak rumor. Payah tuh, asuhan jadi manajer, gua aja nggak bisa naik gaji, nggak gini-gini. Itu citra kita jadi jelek ya. Itu nggak produktif jadinya. Lama-lama, udah, apa yang kita kerjain, mereka jadi demotivasi. Tapi ada kontras dari itu, ada yang start benar dengan power. Dia bilang, I am the boss, saya bos, kamu anak buah, kamu lakukan apa yang saya perintahkan. Juga bisa berhasil. Tapi seberapa lama orang bisa bertahan? Kalau ada peluang lebih bagus di tempat lain, dia akan pergi. Pelan-pelan Anda akan ditinggalkan. Jadi itu nggak bisa. Long term ini nggak bisa. Istilahnya itu nggak long lasting. Dengan cara minta dibaik-baikin, membaik-baikan lalu dari menakut-nakuti. Yang dianggap sebenarnya efektif. Jadi tadi kisah soalnya. Anak buah bisa percaya pada Anda sebagai manajer itu kalau dia percaya, ya trust. Bagaimana masalahnya membangun trust itu? Jadi kalau dia percaya, oh ini bos, saya ini kelihatan oke nih dia bilangnya. Dia jujur, dia tulus memimpin. Jadi dia percaya. Ternyata membangun percaya itu butuh 2 komponen di situ. Yang satu, kompetensi si manajer itu seperti apa, lalu karakternya seperti apa, sincere nggak ya, jujur nggak ya. Nah ini terutama yang
penting itu sebenarnya kompetensi. Para milenial sekarang itu kalau hasil survei yang dilakukan di Harvard Business, kalau dia memiliki manajer yang tidak kompeten, dia tidak akan bertahan lama. Dia akan cari manajer yang lebih kompeten. Nah, saya nggak tahu kebenarannya itu untuk environment di Indonesia. Tapi kalau di US, di Eropa itu berlaku. Jadi itu nyari atasan yang kompeten. Sehingga kalau dia bicara, manajer itu tahu apa yang disampaikan dan how to-nya juga tahu dia. Oke, ini solusinya begini. Jadi dia butuh. Nah, karakter jelas kan, dia jujur nggak, dia perhatikan nggak kebutuhan saya. Nah ini yang bisa untuk membantu agar kita bisa mengelola diri sendiri. Yang kedua, kita harus bisa mengelola lingkungan sekitar kita, network kita. Ya. Ternyata itu juga penting. Jadi sebelum mengelola staff, kita harus mengelola jaringan kita ini. Terus kalau ditanya kenapa, manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak dinamis. Sehingga dalam hal ini kita perlu, nah ini kata-katanya dalam tanda petik ya, berpolitik. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, dalam perusahaan itu banyak divisi, pembagian kerja itu terjadi. Lalu ada saling ketergantungan, interdependensi antara satu departemen divisi dengan yang lain. Itu nggak bisa dihindari. Dan ternyata SDM juga mencar-mencar, nggak bisa saya dapat SDM yang bagus-bagus, orang lain nggak. Itu terpencar di beberapa, di sejumlah departemen. Sehingga kalau saya sebagai manajer, saya punya proyek, saya ingin dapat bantuan orang lain, saya harus bisa mengupayakan supaya orang yang saya inginkan itu mau. Gimana membujuknya gitu. Nah ini ilmu tersendiri di situ ya. Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain sehingga yang bersangkutan mau, bukan hanya bersangkutan, atasannya pun juga berkenan. Saya bantu Anda berapa lama? Oke, 3 bulan, 4 bulan gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak bisa melobi, karena kita merasa mungkin ada juga yang coba sendiri, itu potensial kita akan gagal. Ini antara lain kendala di mana orang sebenarnya enggan menjadi manajer. Tapi sebenarnya tadi Pak Rektor kan juga bilang, menjadi pimpinan itu, manajer itu, levelnya kan macam-macam. Jadi sudah dikatakan, disinggung, itu sudah cukup jelas ya. Pak Rektor tadi bilang bahwa kepala rumah tangga pun manajer, bagaimana membujuk anak, membujuk istri. Kalau uang gaji juga terbatas, istrinya minta mau pergi ke mall, nanti wah ini bakal spending ekstra lagi. Bagaimana caranya? Kita lobby, itu kan berpolitik kan. Malah tukang rokok pun harus berpolitik, bagaimana bisa dia bekerja atau membeli rokok dengan harga yang baik. Gitu. Jadi, saya banyak mendengar kolega-kolega saya dipromosi kan mau jadi manajer, enggak, saya nggak ngerti politik, saya nggak suka politik kantor, politik kayak apa. Ya. Memang ada sejumlah perkantoran yang politiknya mungkin agak keras, ya. Tapi semuanya berpolitik. Dan politik itu nggak kotor semuanya. Barangkali kita udah kebanyakan nonton TV barangkali ya. Bagaimana orang-orang politik itu ribut, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah bikin masalah. Tapi kan nggak semuanya gitu kan. Nah, jadi ini menarik nih kayak gini. Untuk bisa mempengaruhi orang butuh skill juga. Nah ini kalau istilah bisnisnya tuh manajemennya huddling. Huddling itu melobi, kasak kusuk. Nah itu contohnya ada lah kalau kita lihat sidang-sidang DPR kan, di break itu nanti tuh mereka udah melobi satu orang, 2 orang datang ke meja yang lain untuk melobi. Nanti begitu sidangnya tadinya diskors, dibuka kembali, total cair gitu, yang tadinya bisa ngotot-ngototan semua cari. Nah itu huddling. Huddling juga ada pelatihannya sendiri. Ini jadi menariknya. Nah setelah 2 itu selesai, mengelola diri sendiri, mengelola jaringan Anda, baru masuk ke mengelola tim. Nah ini core-nya ada di sini. Nah ini tadi saya katakan kan manusia makhluk sosial. Ada manajer yang berpikir sebagai tim dia nggak perlu gitu. Jadi dia udah cukup, saya udah approach one to one gitu.
punya misalnya anak buahnya 10, satu persatu dia approve semua dia merasa udah oke semuanya, lalu nggak perlu melakukan namanya regular meeting. Biasanya tuh di perusahaan ada namanya weekly meeting ya, kumpul sama-sama weekly meeting, oke, ya supaya bisa saling berbagi kan di situ. Si A punya proyek apa atau butuh bantuan apa, nanti saya temannya B, C bisa bantu. Nah itu kebersamaan kayak begitu tim. Ya. Jadi itu yang juga menjadi hal yang penting. Tapi ada kalau manajer yang alergi terhadap regular meeting, dia kehilangan satu poin bahwa ada orang bisa bekerja sebagai individu satu persatu itu bagus, tapi begitu digabung belum tentu. Makanya dalam di IT itu software development itu bukan semua orang yang jago di tempat itu skillnya beda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan itu bersinergi mereka satu sama lain, itu seninya di sana. Manajer yang baik itu bisa mensinergikan keduanya. Karena tadi saya mau elaborasi lagi itu. Ini sebenarnya opening Pak Rektor itu udah komplit sebenarnya, poinnya sudah di situ semua ya. Bahwa dengan sama-sama seperti ini sebenarnya kesempatannya itu barangkali lebih lama, itu kita saling berbagi. Misalnya dalam training dulu saya terima di IBM, ada katakan waktu itu ada sekitar 20-an orang ya. Rata-rata itu 15 tahun masa kerja. Dikumpul dalam satu ruangan, terus sama instrukturnya bilang, Anda 20 tahun masa kerja, oh ini 15, katakan 15 tahun masa kerja, ada 20 orang, itu berarti kita sudah mengumpulkan berapa? 300 masa kerja, 300 tahun working experience, orang dikumpul jadi satu, itu nilainya luar biasa. Bisa dibayangkan kalau kita bisa berbagi, ya, ilmunya diambil, pengalamannya diambil, itu saya bilang itu enggak terkalahkan. Daripada sendirian, tak katik 1 hari, 2 hari sampai enggak selesai. Banyak barangkali hal yang bisa terselesaikan kalau kita bisa berbagi sana sehingga kolega kita enggak perlu melakukan kesalahan seperti yang kita alami. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ceritanya begini, ini ilustrasinya. Saya waktu itu sudah diangkat menjadi engineer yang senior. Saya tidak perlu lagi turun ke lapangan. Ada junior saya disuruh melakukan instalasi ini operating system. Itu udah instalasi operating system komputernya masih mainframe. Itu bisa 2-3 hari selesai. Sekarang Anda berapa lama install Windows 10? Hitungan menit kan? Ini karena dari tape turun tape-nya juga diputar pelan-pelan 2 hari. Nah, satu kolega saya junior saya nggak bisa mentok. Artinya dia udah nyerah, biasanya kita gitu kan, udah nyerah baru boleh eskalasi. Sampai ke saya gitu, Mas, saya kok mentok di sini, di mana? Dia bilang ini. Oke, saya punya gambaran. Kita ke sana yuk. Ini perusahaan minyak tadi. Datang situ saya lihat, yes, saya kerjain 10 menit selesai. Kagum. Wah, sampai dia cerita ke kantor, hebat ya Mas Hasul itu. Saya udah 2 hari nggak bisa, ini 10 menit selesai. Saya cuma senyum aja. Kenapa? Dulu saya 3 hari berkutat di situ. 2 hari, akhirnya ketemu. Nah sekarang problemnya persis sama kayak gitu. Ya ini merem lah. Ya. Saya nggak akan lupa. Kalau problem untuk udah terlalu lama, istilahnya lama kita berkutat, nanti kalau muncul lagi tuh problem, dia akan lupa. Yang ini dia problem yang saya alami dulu, udah saya jalankan. Nah, seperti itu ceritanya. Tapi kalau teman itu tadi junior saya itu tidak juga mencoba, mungkin juga nggak akan lengket. Kalau semuanya dituntun, dipandu, nggak akan sampai ya juga. Tapi pengalaman-pengalaman seperti itulah nanti yang akan bermanfaat. Jadi ke dalam konteks teamwork itu manajer yang efektif ini tidak bisa hanya one on one istilahnya gitu, satu persatu, tapi harus juga bagaimana seperti menjadi dirijen gitu ya, pimpinan satu orkes simfoni gitu, supaya satu orang yang tadinya itu mungkin jago main gitar, yang ini bass, di sini ini barangkali biola, ya. Jadi yang biola, tunggal, harmonika itu semua bisa menjadi satu sinergi simfoni yang suaranya indah.
di situ baru diuji kita itu bisa menjadi seorang manajer yang oke. Nah, kembali kepada masalah tadi kan dikatakan kita harus membina trust, percaya kepada orang-orang, percaya kepada atasan gitu. Jadi summary dari yang tadi bilang kepercayaan itu bukan soal hubungan baik. Saya ingin membaik-baiki staff supaya dia percaya sama saya, atau saya ingin diperlakukan sebagai atasan, apapun yang saya omongkan diikuti, bukan, atau bikin teamwork itu, enggak, bukan untuk itu. Kita itu dalam hal ini diukur oleh niat kita dan perilaku sebagai manajer. Itu menjadi sangat penting. Kalau anak buah itu, staff, enggak, atasannya jujur dan yang berjuang untuk mereka, suruh terjun, ya istilahnya, suruh terjun ke lautan api pun dia lakukan. Kita bisa lihat kan, dalam film-film peperangan, anak buah itu di lautan pertempuran gitu, kalau komandannya itu benar-benar dia percaya, suruh maju-maju gitu, terus dia kena tembak. Atau barangkali dalam cerita-cerita di mana di laut lepas menganukan ikan-ikan buas itu kan nakoda yang itu dipercaya gitu. Nah ini yang susah gitu. Bagaimana kita dianggap sebagai pimpinan yang sincere, benar-benar memperhatikan anak buah. Hal ini nggak bisa dipelajari ya. Jadi itu benar-benar kita punya niat, kita berbuat baik. Jangan pikirkan yang lain-lain. Wah, karena nanti ini ada banyak. Saya nggak tahu kalau di institusi kampus ya. Kalau di dunia swasta biasanya tuh sekali setahun ada survei anonimus. Jadi istilahnya biasanya macam-macam istilahnya. Ada istilahnya employee opinion survey. Jadi dari HR biasanya tuh sebarkan kuesioner, mungkin secara online. Si employee itu menilai manajernya masing-masing, tapi nggak usah menyebutkan identitasnya. Tapi nanti akan ketahuan ujung-ujungnya bagaimana manajer Anda ini. Kalau mereka nggak percaya kepada kita, rating Anda jelek di mata top management. Dan kalau company itu benar, Anda bisa dicopot ya sebagai manajer. Bisa itu seperti itu. Tapi kalau company-nya nggak melakukan itu, ya mungkin Anda bisa tenang. Tapi percayalah, moral karyawannya itu nggak akan bagus. Nah, sayangnya ini pun kadang-kadang top management juga cheating. Yang maksudnya kata gini, kalau katakan 2 bulan lagi akan ada employee opinion survey, biasanya di atas sudah tahu. Dia panggil manajer-manajer yang bawah, first line manager dipanggil, 2 bulan lagi akan ada employee opinion survey nih. Udahlah, mulai nih Anda baik-baikin anak buah Anda, ajak dia makan ini, supaya begitu nanti survei masuk, dia teringatkan, biasanya kan manusia gitu kan, yang terakhir, bos, saya baik nih, saya ditraktir atau saya diperhatikan ini, udah nanti akan rating bagus. Sehingga satu divisi itu bisa bagus. Nah, itu bertingkat, itu berjenjang, itu mempengaruhi prestasi, ya, rating daripada departemen atau divisi atau ke atas lagi. Sehingga itu masalah gengsi juga kan, kalau ada general manajernya, wah divisi dia nih, marketing bagus, gini yang finance bagus, yang ini employee satisfaction-nya rendah, ada apa nih? Nah, jadi begitu-begitu terjadi. Tapi iya bisa dimainkan. Tapi ada kalau employee yang udah pengalaman ya nggak bisa. Tiap tahun permainan juga. Jadi poin sebenarnya di sini adalah kalau kita mau dia percayai, mendapatkan trust dari staff kita jujur lah, ya, sincere lah itu seperti itu. Juga sincere bukan berarti kita bilang saya orang paling tahu, saya tahu semua jawaban, enggak juga. Kalau memang kita itu rentan atau ya ada hal yang saya juga nggak pede, itu sebenarnya nggak usah terlalu ditutup-tutupi. Saya sih prinsipnya gitu. Sorry, ini saya nggak tahu, tapi saya akan berusaha untuk supaya kita bisa kasih problemnya. Terus ada kadang-kadang kita punya niat, tapi kita nggak mampu atau nggak bisa mengkomunikasinya dengan baik. Itu juga salah. Ya, menjadi salah, bukan salah. Menjadi salah karena kita nggak mampu mengkomunikasikan dengan baik, disalah persepsikannya. Terus
yang ketiga, kita juga kalau komitmen ya jalankan supaya orang bisa lihat. Biasanya tuh anak buah kita kan bisa lihat, oh ini bos, ini nggak main-main, serius, nggak asbun. Ada kan yang ngomong begini-begini, tapi kenyataannya beda realita dengan yang diucapkan. Jadi itu jangan munafik lagi nanti kan kalau dalam ini. Jadi itu penting karena reputasi itu penting. Kenapa? Sekali aja kita itu melakukan hal yang sebenarnya tidak terpuji, itu lagi sekarang ada WA kan, bisa nyebar. Dulu aja nggak ada WA nyebar. Jadi itu yang penting. Nah, sekarang tadi yang pintu sebenarnya keempat penjuru. Menarik. Ya. Kalau ke bawah itu kan kita punya staff. Staff ini biasanya itu lebih junior dari kita. Walaupun dalam konteks saya tadi ada yang senior. Cara menghadapi junior senior itu juga lain-lain gitu. Kalau dia yang senior, kita sebagai atasan, kita wajib dalam hal ini ada instruksi apa kita jelaskan. Maksud saya begini loh. Lalu saya kalau saya bilang begini, apapun yang dilakukan nanti tanggung jawabnya ada di saya. Nggak usah khawatir. Supaya mereka merasa nyaman. Bahwa saya ngerjakan ini bukan pasangan gitu kan, nah itu bukan manajer yang baik. Jadi kan juga kan manajer begitu, dia suruh anak buahnya begitu orang lain ribut, dia kabur sebagai manajer. Nah itu nggak gentleman. Nggak bisa. Saya harus bisa pasang badan buat anak buah. Nah, ini nanti membedakan manajer satu dengan yang lainnya. Terbuka terhadap kritik, opini, feedback itu semua terbuka. Kita belum tentu ide kita paling bagus. 3 aja ini kita lakukan pada saat itu akan tertolong banyak ketimbang dengan pola yang tadi itu minta dipatuhi atau membaik-baiki orang lain. Tapi itu staff. Kiri kanan kan juga ada. Ya. Kalau horizontal kita punya kolega, manajer-manajer di tempat yang lain. Nah ini juga macam-macam. Ada yang orang yang hobi berpikir di situ ya, kita kasihkan logikanya apa. Ada yang barangkali perlu di istilahnya carrot and stick. Kamu kalau melakukan ini, tergantung orang yang kita lihat gitu. Kalau tadi logika kita jangan berpikir. Atau kalau orang itu udah senior dalam arti kata anunya ke depan ya, istilahnya orang-orang teknikal biasanya itu yang depan, kita minta konsultasi, kurangnya ke sana konsultatif, approach-nya begitu. Ini kalau saya lakukan ini, kira-kira gimana ya Pak ya atau Mas ya? Oh gini. Nah kita membuka dirinya begitu. Tapi kalau udah senior, udah sepuh banget, kita cuma kasih gambaran, ini perusahaan kita lagi posisinya seperti ini, lagi nggak bagus, makanya perusahaan harus melakukan ini. Bahkan pengetatan, tapi kalau lagi bawah ini plannya begini, kasih visi ke depan. Jadi nggak sama. Nah ini yang dikatakan kita bicara dengan siapapun, frekuensinya harus lain-lain. Nah ini kalau saya lebih senang ini saya sebutnya ini kita bicara dengan frekuensi karena saya harapkan resonansinya balik. Yang mungkin karena latar belakang saya elektro kali ya, saya bicara frekuensi resonansi. Jadi kalau frekuensinya sama, mudah-mudahan bisa langsung kontak, bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau frekuensinya nggak sama, itu nggak nyambung. Nah ini ada dibahas di buku Dr. Masaru Emoto dalam The Hidden Secret of Water. Itu menarik gitu, bicara situ rahasia air. Tapi dia juga bicara masalah frekuensi. Itu kayak konsepnya Garputala gitu. Frekuensi yang sama akan merespon, akan resonansi dengan frekuensi yang sama juga. Jadi kalau saya melontarkan ide-ide positif, mudah-mudahan ide positif balik. Kalau saya meragukan ide orang juga meragukan ide saya. Itu kan ada dalam teorinya ini kan dulu populer tahun 90-an, The Secret. Oke. Jadi yang tadi ini konsultatif, memberikan gambaran besarnya, big picture, lalu gitu, itu dianggap itu konsepnya itu ada yang push, ada yang pull gitu ya. Nah,
Hal yang sama kalau kita kebetulan punya user atau pelanggan atau mitra bisnis, termasuk vendor, konsepnya sama. Kita lihat orangnya seperti apa gitu. Ini seni kan jadinya. Ke atas, atasan langsung atau mungkin direksi, atau mungkin kalau di kampus itu yang dari ketua jurusan, dekan, rektor. Triknya sebenarnya ya, saya tahu nggak atasan saya itu senangnya kalau saya menyampaikan sesuatu itu gimana. Kalau dia orang yang suka visual, bikinkanlah, siapkanlah presentasi yang visualnya menarik gitu. Cuma dia bilang, oh oke, ini bagus nih, ini yang saya maksud. Tapi ada yang sukanya itu mau mendengar langsung gitu, auditory person, dia mau dengar. Itu mungkin lebih efektif buat orang itu. Atasnya kalau kita datang menghadap, Pak, saya punya ide seperti ini, atau saya punya masalah, saya biasanya minta bantuan, bisa begitu ya. Jadi ini contoh-contoh aja. Tapi ada yang feelingnya, ya, feel person. Nah, kalau kayak gini mungkin approach-nya lain lagi. Makanya kita bisa datang ada sesuatu, oh misalnya kalau di dunia IT itu misalnya, nah, kita bilang kita lakukan dulu testing, real test, kayak apa hasilnya. Atau kalau di ekonomi atau di bisnis bisa juga, ini program gini kita coba, sehingga dia bilang, inilah, biar bisa dia merasakan seperti apa. Jadi tidak ada satu cara yang bisa menjawab semua persoalan. Jadi kita itu dituntut untuk bisa berbicara sesuai dengan audiens yang kita alami. Nah itu yang yang pentingnya. Nah ini sedikit aja mengenai tentang atasannya. Atasan itu kan memang benar atasan, tapi penting bagi kita itu untuk punya rasa saling menghormati, pengertian. Nah kalau enggak begitu, atasan bawah itu benar-benar kayak atasan bisa bilang, oke, kamu kerjain, kita balik, bos sudah selesai. Enggak, dia juga harus memahami apa tingkat kesulitan yang kita alami, atau barangkali prestasi kita seperti apa. Nah, yang cilakanya adalah kalau atasan tuh nggak tahu apa yang kita kerjakan. Jadi misalnya gini, kalau di dunia teknologi informasi itu banyak terjadi. Atasan itu bukan orang teknikal, tapi di drop menjadi manajer. Terus kita mengerjakan sesuatu, udah berkutat berhari-hari, sebenarnya problemnya nggak sulit. Kita aja yang bodoh sebenarnya. Manajernya lihat, wah hebat udah seminggu ini. Udah, begitu itu selesai juga akhirnya dengan bantuan orang, kita diberikan award. Wah setelah kerja keras begini, sebenarnya itu bisa diselesaikan mungkin setengah hari, tapi kita spending 1 minggu. Nih ekstrimnya bisa begitu ya. Itu kalau bosnya nggak bisa nggak paham, bisa tertipu kayak gitu. Tapi ada yang kerunyam juga, kalau bos kita tuh orang pinter, kita kerja sama babak belur, dia samain dengan diri dia gitu. Ah ini sih gampang ya, ini sih kita nggak dapat award gitu. Jadi ini hal-hal yang bisa terjadi di dalam pekerjaan. Nah kita juga harus tahu bahwa sebenarnya beban atau workload atau target atasan kita kayak apa sih? Kita bisa lihat, mungkin dalam hal ini saya bisa bantu di sini. Nah, jadi itu akan sangat dihargai. Bos saya lihat ini begini, mungkin tim saya bisa bantu. Jadi kalau kita nggak tahu itu, ya itu ibarat orang buta. Gimana kita mau jalan, bagaimana menghadapi masalah? Kita nggak tahu di depan tuh ada apa gitu. Jadi ini sekilas pengantar ya mengenai leadership management. Jadi selalu saya sampaikan ke teman-teman yang saya ketemu, hari ini saya sukses belum tentu besok. Belajar harus terus-menerus. Kalau perlu berubah, improvement, perbaiki diri terus-menerus, never ending. Caranya buat saya simpel. Memimpin dengan hati nurani, bukan hanya dengan kepala. Jadi istilahnya tuh leading with your heart, not just your head. Ini topik yang lain lagi. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya bisa bantu. Saya akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Aswil Nazir. Banyak sekali ilmu yang sangat luar biasa ya kalau kita dengar dari pemaparan beliau, banyak hal-hal yang nantinya kita bisa pelajari, kemudian bisa kita implementasikan di organisasi kita, terlebih lagi di kampus kita tercinta. Oke, kegiatan selanjutnya itu kita mungkin akan membuka sesi tanya-jawab. Mungkin untuk yang pertama kita tampung 2 pertanyaan dulu ya. Dipersilahkan siapa yang untuk yang ingin bertanya. Saya mungkin Bu Moderator. Oh ya, silakan Pak Jihad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Aswil, kemarin kita kontek-kontekan, sekarang juga bisa komunikasi tatap muka meskipun online gitu ya. Nah, mungkin lain kali kita bisa ketemu langsung Pak Aswil. Insya Allah. Ya, tadi Pak Aswil sudah sampaikan banyak hal dari perspektif keilmuan manajerial maupun dari sisi pengalaman, tapi terus terang yang membuat apa yang disampaikan Pak Aswil tadi itu sangat berisi, sangat berbobot adalah karena pengalaman beliau yang kaya dalam manajerial. Itu yang membuat sangat kuat kontennya tadi itu Pak Aswil. Nah, ada 2 hal yang ingin saya diskusikan, ingin bertanya ke Pak Aswil, mungkin ada pengalaman soal ini gitu. Pak Aswil, pertama tadi Pak Aswil secara teoritis menyebut yang disebut dengan manajemen itu kan kita bergerak bersama untuk mencapai common goal, tujuan bersama kita. Nah, kadang dalam manajemen itu sulit sekali membedakan antara common goal dengan personal goal dari manajer atau leadernya. Tidak jarang leader menyampaikan, sebut saja visi misinya misalnya gitu ya. Nah, yang kemudian sebagai bawahan kita harus menjadikan visi misi dari leader itu sebagai visi misi kita juga. Nah, sehingga sulit membedakan, mendefinisikan apakah ini termasuk dari common goal, tujuan bersama kita, atau kita sedang membantu orang atasan kita untuk mencapai tujuannya. Itu satu. Nah, bagaimana kita mendamaikan 2 konsep ini, Pak Aswil? Itu pertama. Kedua, tadi tentang kepemimpinan di 4 dimensi tadi itu, Pak Aswil. Salah satu dimensinya kan adalah dimensi ke kolega atau katakan sesama manajer di unit kerja yang lain misalnya gitu ya. Tidak jarang dalam sebuah organisasi kita merasa bahwa ada sesuatu di unit kerja yang lain, di kolega kita gitu, yang dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi gitu. Artinya kita menganggap bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, mungkin karena tidak kompeten, mungkin karena aspek-aspek lain, karakter pribadi dan sebagainya gitu. Nah, tetapi kita kesulitan untuk menyampaikan apa yang tadi Pak Aswil jelaskan kita secara logis. Sudah kita jelaskan secara logis sebenarnya dan sudah iya, tapi ternyata tidak dieksekusi juga karena kapasitas kompetensi dan sebagainya. Nah, akhirnya ya kita mau tidak mau harus berdamai dengan situasi bahwa kolega kita ini tidak mampu melaksanakan apa yang seharusnya menjadi common goal kita gitu. Nah, dan pada akhirnya juga mempengaruhi kinerja kita, kinerja di unit kerja yang kita pimpin. Nah, bagaimana kita juga menyikapi kondisi yang semacam ini, Pak Aswil. Nah, jadi 2 hal itu yang saya tanyakan, Pak Aswil. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ini langsung? Ya, bisa Pak, silakan untuk langsung dijawab. Pertama mungkin ya selamat ini lagi Pak Jihad ya. Selamat berkenalan ya melalui online. Buat saya sih udah cukup ya, menarik. Kapan-kapan kita bisa diskusi. Nah, pertanyaannya ini dua-duanya ini aktual sekali nih kelihatannya ya. Memang ini banyak yang dialami orang visi misi. Tapi saya ambil contoh begini yang paling aktual yang baru terjadi. Mungkin Bapak lihat waktu kabinet yang sekarang dibentuk itu kan presiden punya visi misi kan.
Lalu masing-masing kementerian bikin juga rupanya ada yang visi misi. Itu akhirnya disuruh no, ya visi hanya satu, ya visi perusahaan, ya visi presiden gitu ya. Tapi dalam perusahaan juga begitu. Terserah waktu saya di apakah di company IT atau di bank atau saya juga pernah di farmasi, yang punya visi itu ternyata cuma top management, presidir apa. Yang lain cuma misi. Jadi waktu saya membawai IT perusahaan itu, saya nggak boleh bikin visi, ya. Dan saya lihat waktu di bank juga gitu, IT mau bikin visi, no, jangan bilang gitu. Visi itu adalah yang paling atas. Tapi misi boleh. Jadi kita harus membuat misi kita inline, sejalan, sesuai dengan maunya atasan. Nah nanti itu larinya kemana? Ke KPI, Key Performance Indicator kan. Nah, kita harus bikin balance scorecard apa istilahnya juga seperti itu. Aduh, saya tempo hari mencoba untuk sekolah lagi ya, magister di Universitas Muhammadiyah Jakarta, tapi saya dapat kecelakaan, saya sudah selesai kuliah, sudah dapat nilai-nilainya semua, tapi ternyata saya dapat kecelakaan waktu itu. Ya, saya jatuh di lift di 9 lantai, habis itu saya berhenti kuliah. Itu jadi tahun 2013 ya. Jadi tapi saya lagi menikmati itu, belajar lagi secara teori apa itu bagaimana menyusun balance scorecard, KPI. Nah, kalau dikembalikan ke yang tadi itu sama sebenarnya. Jadi tidak boleh ada departemen atau divisi yang istilahnya mau nyeleneh sendiri keluar gitu. Nah, itu bisa mencelakakan BOD istilahnya, Board of Director atau direktur kita sendiri. Loh, kalian kok nggak sesuai? Karena itu nanti akan kesulitannya di mana? Kesulitan nanti untuk melakukan ini, appraisal performance nantinya. Jadi atasan saya misalnya ingin kalau ini produk jualan, produk ini yang digolkan. Tapi di bawah dia punya misi yang berbeda, sehingga dia udah capek-capek kerja, atasanmu, loh kamu nggak ngerjain apa yang saya inginkan, nggak dapat reward. Ujungnya apa? Ujungnya saya kecewa, capek-capek aja saya kerja, tapi nggak ada penghargaan. Tapi sebenarnya memang saya keluar dari realnya sebenarnya. Jadi itu memang susah-susah gampang. Jadi kita memang harus ngomong kepada bos, apalagi bos saya punya ini, kita punya misi begini, ini kira-kira sudah inline nggak? Sudah selaras nggak dengan apa ya? Nah itu penting. Kalau kita nggak mendapat kesepakatan dari atas, nanti kita juga turun ke bawah, nanti staf-staf kita ke bawah juga akan apa namanya? Kan frustrasi kan? Kalau kita sebagai manajer yang nggak diapresiasi oleh direksi misalnya, bisa dibayangkan kekecewaan itu akan turun ke bawah. Itu employee moral urusannya nanti itu panjang itu. Nah, tapi yang salah siapa? Saya manajer, saya komandannya. Anak buah nggak ada yang salah kan? Di militer kan begitu. Jadi banyak manajer-manajer yang istilah kolek. Cuma juga jangan salah bahwa ada manajer yang transparan. Transparan begini, kalau ada apa-apa dari atas dia tulisin ke bawah. Ada apa namanya ngeles.com-nya gitu kan. Jadi anak buah di bawah ketimpuan gitu. Kamu contoh yang simpel aja. Manajer yang nggak perform itu contohnya dari atas suruh lakukan satu hal pekerjaan yang dikasih waktu 2 minggu. Ya oke. Misalnya dari direksi begitu, si manajer ini lupa, saking, nah mungkin pekerjaannya itu sebagai pemadam kebakaran tadi, kalau sibuk, dia lupa ada tugas yang diberikan manajer. Sehingga 2 hari terakhir, baru dia sadar, hari Senin saya harus bikin report nih, sedangkan dia butuh anak buahnya untuk kerja, mengumpulkan report. Dia nggak langsung dikumpulin semuanya, anak buahnya bilang, ini urgent, tolong kerjain ini. Dia nggak bilang bahwa dia tuh lupa selama ini. Kan biasa manajer kan nutupin diri, banyak yang begitu Pak. Jadi saya manajer soalnya dulu kan, saya tahu lah. Nah, jadi ini kan walaupun mungkin dibilang ada membuka aib sendiri, tapi kita harus fair dalam hal ini ya. Manajer seperti itu, anak buahnya kan kaget loh. Sialan ya dibilang ini kok mendadak. Saya ada kerjaan yang ini kan bos, saya mau kayak gini. Tinggalin semuanya, fokus ke sini. Semuanya fokus ke sini. Hanya gara-gara si manajer itu alpha. Lupa ya sebenarnya itu kesalahannya, tapi dia tutupi, anak buahnya pontang-panting. Nah sekarang kalau ditanya,
gimana satisfaction level karyawan kalau manajernya begitu sering-sering aja. Wah, itu sih saya nggak berani komen lagi. Nah, itu. Jadi itu menjawab pertanyaan tadi bahwa itu harus inline. Kalau nggak inline ya begitu terjadinya. Nanti juga ada manajer yang nggak perform seperti itu. Nah, yang satu lagi ini juga sering terjadi, berkomunikasi dengan peers. Istilahnya kolega itu kan peers. Jadi kalau saya orang IT, saya harus baik-baik hubungannya sama divisi finance, divisi marketing, ada HR, ada logistik, semua harus baik. IT itu di banyak perusahaan itu central point. Kenapa? Semua orang butuh IT support. Harus baik-baikin. Mereka juga harus baik-baikin kita gitu kan. IT boleh sombong, tapi hati-hati. Kalau kita nggak bisa memberikan layanan yang seperti yang diharapkan, kita chaos sendiri. Nah, dalam konteks pertanyaan Pak Jihad tadi, bahwa kalau kolega kita diharapkan melakukan sesuatu yang ternyata respon baliknya nggak seperti kita harapkan, apakah karena dia nggak mampu, apakah karena dia juga seperti tadi, dia mungkin punya prioritas lain gitu, itu kita bisa frustrasi. Saya sepakat, kita bisa frustrasi, dan gara-gara itu performa saya, KPI saya kan juga bisa kena di mata atasan saya. Kan begitu ininya. Istilahnya, ini kayak efek biliar sebenarnya kan. Nah, di sini kalau saya, pengalaman saya, yang menjadi solusi adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Communication skills ini berperan sekali, sangat berperan, termasuk dengan anak buah. Tadi kalau saya cerita bahwa ada anak buah saya yang tadinya nggak perform itu, bukan nggak perform, yang saya datang sambutannya begitu dingin gitu di awal itu akhirnya, ya, ngomong-ngomong saya bisa bertahan sampai 5 tahun pertama, yang tadi ditantang 1 tahun, sampai 5 tahun, dan anak buah yang tidak mau ngomong sama saya. Bukan dengan saya aja, dengan semua orang dia nggak mau ngomong, dengan atasan saya juga nggak mau ngomong, tapi pada tahun kedua, saya boleh bilang dia jinak sama saya. Nggak enak juga ngomong jinak ya. Dia ikutin apa yang saya ngomongin itu. Itu ternyata ya itu tadi, memimpin dengan hati gitu. Anunya simpel, sederhana. Ternyata Tuhan menunjukkan jalan. Dia satu saat sakit, masuk rumah sakit, nggak bisa ada rencana berkunjung ke rumah sakit itu ya, siang. Saya suruh istri saya datang, walaupun dia waktu itu bingung kan, ngapain sih ke sana, saya nggak kenal. Udah, kamu ke sana aja, kamu benar, dilakukan itu. Terus jam 3 sore saya follow up, udah jadi ke rumah sakit. Udah, tapi ngomongnya orang kesel gitu istri saya. Kenapa? Orang aneh gitu. Orang aneh iya. Kayaknya, tapi dia kaget tuh kayaknya saya datang tadi. Oh, enggak apa-apa. Saya datang, tapi habis itu pulang kantor saya datangin lagi. Tahu apa ya bagaimana respon dia waktu saya datangin ke rumah sakit? Beda dengan apa yang selama 1 tahun udah jalan di kantor tadi ngomong. Sampai dia akhirnya jujur sama saya, Pak, saya sudah 15 tahun bekerja di perusahaan ini. Bapak adalah manajer pertama yang mau peduli dengan saya kalau saya sakit. Selama ini saya nggak diperlakukan sebagai manusia. Dia bilang gitu. Padahal saya cuma ya nggak sengaja, saya biasa begitu kalau ada staff saya datangin ke rumah. Ya. Kalau ada yang bisa saya bantu. Rupanya hal begitu aja membuat dia tergugah. Kolega yang dekat kita ingin dekati ya, mungkin orangnya kan ngobrol sama ngomong yang lain-lain. Nah, nanti akan cair kalau kita baik. Kalau dia yakin, percaya bahwa kita itu sincere, jujur terhadap dia, bukannya sebagai hubungan resmi formal begitu aja, itu dia bisa. Nanti akan keluar, apakah sorry, saya sebenarnya nggak punya orang kebutuhan ini. Oh, saya ada ini.
Oke, kalau gitu kita bisa sama-sama carikan solusinya. Itu menarik. Saya sering yang kayak begitu, ternyata dia lagi ada masalahnya. Oh, ini saya juga. Ada yang masalah macam-macam, ada yang masalahnya itu, maaf mungkin di keluarga gitu kan, itu kan bisa kebawa ke kantor kan. Jadi ada barangkali masalah dengan finansial, sekali waktu. Nah ini contoh agak luar, tapi ini cukup relevan ya. Saya punya staff center manager, dia itu sangat baik, terbuka, sehingga satu saat dia bilang, Pak, anak saya mau masuk perguruan tinggi, saya kayaknya uang. Waduh, mungkin saya cuma tanya ya, saya tanya kakak saya, nggak bisa, ternyata udah levelnya udah tinggi, ini nggak bisa. Nggak, yang hampir bersamaan, ada teman saya yang lain itu di bank lain, itu bilang, Pak, saya lagi nyari data center manager, kira-kira apa ada calon nggak ya? Ini staff saya bisa nih. Tapi saya gimana? Gitu kan? Ini teman baik saya yang nyari itu. Oke lah, nanti saya cari. Terus lihat, oh kebetulan. Nah ini semuanya tidak ada yang kebetulan kan? Tuhan itu mengatur semuanya kan. Ada staff saya yang lain yang sebenarnya menginginkan jabatan sebagai manajer itu. Ya. Tapi karena manajemen menganggap dia nggak kompeten, ya dia nggak dapat. Yang dapat adalah yang saya minta ini. Saya lagi berpikir-pikir, kita baru saja membenahi data center dan itu sudah selesai, beban sudah kurang. Saya bilang, saya ingin bantu nih. Akhirnya saya bilang ke staff saya itu, oke, kayaknya saya ada solusi. Apa Pak? Ini perusahaan ini, bank ini butuh data center manager. Kamu bisa ke sana. Wah, dia kaget. Loh, saya ke sana. Saya jamin gajinya pasti lebih gede. Tapi Bapak gimana dong? Saya pergi. Udahlah, kamu gak usah pikirin. Ya, saya ada kandidat lain. Kandidat tuh senior juga yang mengincar jabatan itu. Kan di kantor kan biasa gitu. Udah, don't worry. Kamu pergi. Endingnya ya begitu. Dia pergi, ya. Dia happy. Teman saya yang nyari staff itu happy. Dan orang yang mengincar posisi itu tadinya lagi apa istilahnya ya, ngeganggu aja, bisa juga ngebayar, itu naik posisi yang diinginkan. Everybody happy, nggak usah pikirin saya juga bisa tenang. Oh saya nggak tahu, jadi saya diamnya, kalau saya kasih tahu bosnya waktu itu pasti nggak disepakati. Tapi ini ya udah sekian tahun berlalu, nggak apa saya ceritain, semua happy dan saya friends akhirnya dengan mereka semua. Jadi ada cara-cara yang kayak begitu. Tapi ada juga barangkali kalau memang dia apa-apain nggak bisa, ya enggak, ya kalau terpaksa gimana ya, kita bisa ngomong ke manajemen. Saya punya masalah begini, saya bisa begini, hanya enggak. Itu tuh cara terakhir. Kalau bisa persuasif juga persuasif. Sementara jawaban saya begitu, Pak Jihad. Nanti kalau enggak ini apa ya belum memuaskan, nanti bisa kita jelaskan. Terima kasih Pak Asul. Ya. Kalau saya bisa simpulkan sedikit ya atas pemaparan dari Bapak Asul tadi, bahwa untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Jihad, bahwa kalau visi itu memang harus satu, jadi setiap unit di bawah yang berada di bawah dari struktur organisasi itu harus mengikuti visi yang kemudian setiap bagian-bagian hanya membuat misi untuk mencapai visi yang telah dibuat oleh struktur organisasi yang paling atas. Kemudian untuk jawaban yang kedua itu, saya bisa simpulkan bahwa setiap dengan kolega kita juga harus tetap berlaku baik, kemudian jangan lupa memimpin itu dengan hati dan peduli dengan sekitar seperti itu. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin untuk yang pertanyaan secara langsung kita buka satu pertanyaan lagi, kemudian setelah itu kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di grup chat. Untuk itu pertanyaan satu lagi yang secara langsung disilahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, disilahkan.
Oke, atau kita beralih ke pertanyaan yang sudah ada di grup chat aja ya Bapak. Ini saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Nur Fitroh. Ini pertanyaannya, izin bertanya, tipe kepemimpinan seperti apa yang ideal digunakan dalam menyikapi krisis yang tidak pasti dan bergerak cepat seperti pandemi ini? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Sejujurnya situasi sekarang ini kan boleh dikatakan yang tidak pernah kita perkirakan. Jadi saya pun tidak akan berpikir bahwa akan mengalami hal seperti ini. Jadi kalau ditanya ke saya seperti apa yang cocok, ini sesungguhnya leadership yang akan terlihat itu justru dalam situasi ini. Kalau kita menjadi leader di situasi normal, barangkali ya saya boleh bilang siapapun bisa gitu. Tapi dalam situasi begini, kita ambil contoh yang apa ya, skala luas gitu, kita lihat yang sekarang di kenegaraan, kita bisa nilai sendiri kan, leadership mana yang kelihatan gitu. Karena yang namanya krisis, leadership in crisis itu beda dengan leadership in normal situation. Dalam teori-teori bilang ada situational leadership segala macam, tapi ini banyak yang, ya, mohon maaf kalau melihat banyak yang saya anggap itu leader yang bagus, tapi dalam krisis gini kok hilang gitu. Saya agak kecewa gitu. Ada beberapa yang saya lihat yang oh di sini kemana leadershipnya, dia harus tampil gitu. Kenapa yang tampil orang lain gitu kan? Nah ini, jadi keberanian untuk mengambil keputusan itu penting. Baru aja kemarin saya ngikutin dialog positifnya Abu Marlo waktu apa kemarin dengan Herbes yang juga itu menjadi yang idola saya. Dia bilang kita harus nekat terhadap sila nomor 1 Pancasila, gitu. Ketuhanan. Saya kaget begitu. Memang kita harus nekat dalam hal ini daripada kita nggak berbuat apa-apa. Ya, prinsip saya, ayo berbuat. Kalau salah ya nggak apa-apa, salah kita masih bisa membenarkan gitu. Daripada kita ambangkan ya tanpa ada keputusan gitu. Jadi dalam situasi kayak gini kita harus berbuat. Salah kita betulin, salah betul. Ya nggak ada yang tahu ya. Saya sendiri juga kalau ya mungkin apa ibu semua lihat kan, Amerika aja negara adidaya dalam hal ini nggak karu-karuan gitu. Jadi dalam hal ini memang leadership yang akan itu ya, yang real leadership itu adalah leader in crisis. Jadi saya nggak tahu istilah teori-teorinya seperti apa, tapi saya kebetulan waktu kuliah dulu itu selalu dijorokin dalam situasi krisis. Jadi kalau lihat dari CV saya tahun 2009 itu ketua senat kami waktu itu dipecat sama ketua ikatan mahasiswa jurusan. Karena apa? Ya zaman itu kan biasalah kita lagi protes-protes permintaan Orba gitu, menteri pendidikan kita protes. Nah dia mengikuti menteri tapi nggak mengikuti arus bawah, dipecat seluruh ketua ikatan mahasiswa. Kosong kan vakum ketua senat, saya dijeblosin ke sana. Jeblosin dalam arti kata saya menggantikan posisinya sebagai caretaker ketua senat, tapi saya berisiko berhadapan dengan dekan, saya berisiko berhadapan dengan rektor, tapi di bawah kalau saya nggak mengikuti apa yang mahasiswa maunya, itu kita kan punya moral gitu kan, istilahnya kekuatan moral gitu. Kita nggak mau diatur seperti itu. Saya juga akan kesulitan. Itu yang terjadi dan saya dijeblosin masuk ke sana setelah baru 1 tahun yang lalu saya dapat predikat mahasiswa teladan dari Menteri Pendidikan. Bisa dibayangkan, Menteri Pendidikan ya, duduk di posisi yang berhadapan dengan beliau gitu. Itu menterinya Daud Yusuf itu. Wah, itu sih berat. Sampai orang tua saya sendiri dosen kan, Universitas Andalas itu sampai bilang, kamu disuruh ke Jakarta untuk belajar, bukan buat kayak begini yang turun protes-protes begini. Iya saya hadapin dan alhamdulillah saya kebetulan terselamatkan. Tapi terselamatkannya apa? Pada saat yang sama Dewan Mahasiswa UI juga
chaos waktu itu, di mana ketua dewannya ditahan penjara, ya. Ada caretakernya diskors sama menteri, kosong lagi. Nah, saya dilihat, mungkin ini baiknya gitu. Kenapa? Kuliah saya udah selesai sebenarnya. Ini baik saya jadi lambat kuliah itu. Saya dijeblosin lagi masuk ke Dewan Mahasiswa itu. Jadi kemudian alasan ada belakangan saya tahunya, kalau dipecat pun nggak yang rugi kan, karena saya tahu tamat, tapi belum dilantik, belum diwisuda aja gitu. Saya tidak ikut kelompok mana-mana, dulu kan ada kelompok mahasiswa independen aja, jadi seperti itu. Jadi dalam situasi seperti ini, saya ngadepin krisis sebenarnya, dan nggak tahu kapan mau berakhirnya, tapi jalanin aja. Kalau saya sih jalanin sesuai dengan nurani, kembali aja gitu. Nurani saya bilang ini yang baik, saya jalani. Itu yang baik buat orang. Jadi nggak macam-macam, nggak lobby sana, lobby sini. Itu saya mungkin hanya bisa menjawab seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa kita simpulkan bahwa karena keadaan pandemi, mungkin dalam saat menjadi pemimpin itu harus berani ya. Kita harus memiliki jiwa pemimpin yang berani dan siap untuk mengambil resiko apapun nanti hasilnya. Yang penting kita sudah berani di awal untuk melakukan yang terbaik semampu kita. Kemudian untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhyiddin Sarif. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita mencetak regenerasi pemimpin di masa pandemik seperti ini? Terus, apakah mengingat banyak organisasi yang sudah masuk di masa tenggang kepengurusan. Nah, bagaimana cara reshuffle kepengurusan dengan kondisi yang seperti ini? Oke, nah pertanyaan yang kedua ini saya mungkin kurang paham. Organisasi yang sudah masuk tenggang kepengurusan ini maksudnya kira-kira gimana? Mungkin ini karena ada reshuffle di tengah kepengurusan, jadi untuk menyesuaikan kepengurusan yang baru itu mungkin Pak. Oke ya, mungkin saya coba apakah ini maksudnya begitu. Kalau saya sebenarnya melihat situasi ini justru momen yang terbaik ya, karena anak saya juga kerja semuanya ini, jadi saya lihat ini justru sekarang ini adalah momen untuk estafet sebenarnya. Generasi apalagi yang seusia saya harusnya udah lengser jujurnya. Jadi saya termasuk yang sepakat generasi muda itu tampil ya. Kalau Bapak Presiden aja berani mengangkat menteri generasi yang muda, organisasi-organisasi yang apakah itu swasta atau mungkin pemerintahan yang di bawahnya harusnya juga berani, karena saya lihat banyak potensi itu. Saya kemarin nggak sengaja lihat ya di BRI aja itu ada satu senior eksekutifnya itu generasi yang muda itu dipilih untuk digital transformation IT itu muda berani, dimana mungkin perusahaan-perusahaan lain yang lebih dalam tanda petik masih birokratik konservatif itu enggak. Tetapi sebenarnya kan enggak juga kalau dibilang mutlak. Ingat hari ini Telkom menunjuk untuk ini di bisnis direktornya, kalau nggak salah salah satu pendiri Bukalapak kalau nggak salah kan gitu. Ya, bagaimana nanti kiprahnya kita lihat ya. Karena sesungguhnya kalau saya melihat ya, menjadi pimpinan leader itu bukan ansih itu keterampilan, kepiawaian dalam hal teknologinya dia kuasain, tapi bagaimana dia menjadi dirijen yang baik juga gitu untuk memimpin orkestranya itu tadi gitu, orang-orangnya supaya mau mengikuti apa yang dia minta gitu kan. Jadi karisma itu menjadi penting di situ. Tapi kalau kita nggak bisa mendapatkan istilahnya kalau dalam istilah bisnisnya itu buy in, ide kita tuh nggak diterima orang gitu, ya sulit. Seperti apa? Ada contoh yang menarik ya, ceritanya ada manajer profesional melakukan riset untuk satu hal yang menurutnya ini bagus nih buat perusahaan, korporasi. Dia research sendiri tapi nggak melibatkan orang, lalu dia minta waktu untuk presentasi ke manajemen tim yang besar. Dengan percaya diri dia presentasikan. Kalau lakukan ini akan manfaatnya buat perusahaan seperti ini, kalau akan begini plannya. Dah, jadi selesai.
semua orang berhidup. Ya ujungnya apa? Idenya ditolak. Dia keluar bilang ini politik, saya nggak suka, ide saya udah bagus begini. Itu banyak terjadi seperti itu. Bukan dia karena dia bodoh, idenya bagus. Cuma sayangnya ide itu tidak disosialisasikan, tidak dilobi dulu ke orang-orang yang sebenarnya jadi key person yang akan bisa menjadi showstopper kalau dia nggak lobby dan dia nggak lakukan. Nah inilah skill namanya tadi huddling itu ada di situ. Banyak saya lihat yang kayak begitu. Aduh sayangnya idenya bagus tapi dia salah caranya. Dia mesti melobi orang. Jadi anak-anak muda banyak yang begitu sebenarnya. Pinter, tapi dia nggak pikirkan. Pinter dia pikir ya selesai di situ. Nggak bisa. Ide itu harus dijual. Nah, setelah dijual, orang beli kan gitu. Nah, ada 1-2 yang punya kemampuan gitu, dia akan lebih sukses daripada yang lain. Tapi kalau sekadar punya ide banyak orang pintar. Tapi sudah di situ aja nggak berkembang. Nah, saya berharap sekarang kalau orang begitu, tapi juga jangan dicegat. Nah, ini kan yang celakanya kan konsep yang tadi itu, promoting by seniority, promoting untuk avoid conflicting, istilahnya itu, yang tidak bikin konflik itu yang dipromosikan atau yang senior, bukan talenta yang dilihat. Masih banyak perusahaan kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan mudah begitu. Dan saya lihat perusahaan-perusahaan pemerintah BUMN pun sudah begitu. Ya. Saya lihat ini ada talenta gitu. Ini sekarang wamen ini BUMN yang ditugaskan untuk pemulihan ekonomi, Bapak Budi Gunasadikin itu kolega saya waktu dulu jadi, yang saya pinter. Dia pinter tapi dia bisa mengkomunikasikan itu. Jadi yang kita butuhkan orang-orang kayak gitu. Ya, mungkin bisa menjawab kembali. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ini mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya Bapak. Ini ada satu pertanyaan lagi di grup chat dari Bapak Haryadi. Ini kepercayaan adalah hal yang sangat diperlukan untuk seorang manajer dengan bekal adalah kejujuran. Nah, saat ini banyak dipertontonkan para pemimpin kita bahwa ketidakjujuran dipertontonkan oleh para pemimpin kita. Nah, apakah hal ini disadari oleh pemimpin tersebut? Mohon pencerahannya. Ya, silakan. Waduh, pertanyaannya saya bisa jawab nggak ya? Karena yang tahu itu dia dan Tuhan. Kalau bicara kejujuran, ya enggak? Ya, kita bisa, emang benar sih, kita bisa melihat dari tontonan di TV atau di media gitu. Orang bisa nilai sendirilah ini jujur atau tidak gitu ya. Tapi saya juga tidak punya hak untuk bilang ini jujur atau enggak ya. Tapi sebenarnya dari body language-nya itu sebenarnya bisa kelihatan bagi orang yang mengerti itu ya. Tapi saya setuju statement tadi yang penting. Kalau kita jujur, istilahnya apa ya dalam kalau kita jujur, everything else will follow. Istilahnya akan datang pertolongan itu. Mungkin di depannya akan babak belur ya. Kalau kita kan belum tentu orang jujur itu sukses di depan kan, belum tentu, tapi di belakang akan kita. Kadang-kadang udah yang lebih parah lagi, setelah orangnya almarhum baru tahu kan, wah ternyata beliau itu benar ya, tapi karena dia nggak bisa atau mungkin nggak diberikan kesempatan untuk menunjukkan apa yang dia ini kan yakin itu adalah benar gitu ya. Jadi memang kebenaran itu ya berat, kalau saya bilang sih, menyampaikan kebenaran itu nggak gampang dan bisa disalah persepsikan gitu. Jadi ya saya gimana ya, kalau saya pernah ngalamin seperti itu, saya pernah difitnah, dibilang saya mau mengkudeta perusahaan. Nggak ada, saya ingin menyelamatkan perusahaan, itu tahun 98. Dibilang saya ingin. Lalu sehingga saya, ya istilahnya ya di blacklist sama manajemen, karena dibilang, saya justru ingin menyelamatkan. Jadi saya mungkin nggak berhasil untuk meyakinkan orang bahwa niat saya baik. Udah ada, rupanya yang lain lebih kuat bisikannya. Kalau di mana-mana kan bisikan kan,
level atas juga bisikan. Bisikan mana yang kuat, itulah yang terjadi. Hidup ini kadang-kadang kalau dilihat tidak adil, tapi di permukaan sebenarnya Tuhan itu adil. Saya yakin cepat atau lambat akan muncul. Jadi saya hanya bisa menjawab itu. Yang mudah-mudahan kalau kita itu jujur, kita aman ke depannya, kita selamat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini memang karena kita sebagai sama-sama manusia ya, jadi agak kesulitan untuk menilai apakah pemimpin kita sudah berlaku jujur atau tidak. Jadi itu dikembalikan ke diri masing-masing, apakah ingin memimpin suatu organisasi atau suatu institusi itu secara jujur atau ada niat lain di baliknya. Itu. Karena mengingat waktu, jadi saya pikir forum diskusi kali ini kita cukupkan. Jadi sebelum saya tutup, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit atas pemaparan materi online training kita pada hari ini, bahwa memimpin dan mengelola organisasi di industri yang efektif, di industri 4.0 ini bukan hanya kita memimpin itu mengelola bawahan, tapi bagaimana memimpin yang baik itu bisa mengelola diri sendiri, kemudian bagaimana cara kita membangun trust atau kepercayaan dari rekan kerja dan lain-lain, kemudian bagaimana cara kita mengelola jaringan dan mengelola tim yang baik, yang kompak, agar visi yang sudah ditetapkan tadi bisa tercapai. Seperti itu. Mungkin untuk kegiatan online training kali ini saya tutup dengan alhamdulillah. Selanjutnya saya akan serahkan ke MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Jayanti Mandasari MM selaku moderator kita pada hari ini yang telah memandu jalannya training online kita pada hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dalam online training dengan tema memimpin dan mengelola organisasi dengan efektif di era 4.0. Baik, saya Ali pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan, mohon maaf dari Pak Dekan FEB, silakan Pak kepada Bapak Nurji Hadi. Bukan tambahan sih, saya cuma ingin menyampaikan terima kasih banyak ke Pak Aswil atas kesempatannya berbagi pengalaman, ilmu kepada kami semua yang muda-muda ini. Ini sebenarnya bagian dari regenerasi kepemimpinan tadi itu Pak Aswil. Yang muda-muda ini insya Allah akan melanjutkan berbekal salah satunya tadi pengalaman yang dijalankan Pak Aswil. Nah sepertinya dengan pengalaman yang panjang itu masih banyak yang belum tersampaikan oleh Pak Aswil kepada kita gitu. Jadi mungkin suatu waktu kalau kita meminta Pak Aswil untuk berbagi lagi, mudah-mudahan berkenan Pak Aswil